China dan Eropa bersatu hajar USD. Barang Amerika gak laku, saham Tesla ambrol. Pengumuman kebijakan tarif impor besar-besaran oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis lalu berdampak signifikan terhadap pasar global, termasuk kekayaan para miliarder dunia. Kerugian mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat, mengakibatkan penurunan kekayaan terbesar dalam 13 tahun terakhir, bahkan terburuk sejak pandemi COVID-19 melanda. Miliarder-miliarder ternama seperti Elon Musk, Jeff Bezos, dan Mark Zuckerberg menjadi beberapa yang merasakan dampaknya secara langsung. Kerugian terbesar dialami oleh Elon Musk, CEO Tesla. Berbagai sumber menyebutkan angka kerugiannya bervariasi, mulai dari 11 miliar US dollar hingga 30 miliar US dollar hanya dalam beberapa hari setelah pengumuman kebijakan tersebut. Penurunan saham Tesla menjadi penyebab utama kerugian fantastis ini. Ada pula sumber yang menyebutkan kerugian kumulatif Elon Musk mencapai 135 miliar US dollar sepanjang tahun akibat kebijakan ini. Bukan hanya Elon Musk, Jeff Bezos, Amazon, dan Mark Zuckerberg, Meta juga mengalami penurunan kekayaan yang signifikan. Jeff Bezos diperkirakan mengalami kerugian 15,9 miliar US dollar hingga 21 miliar US dollar. Sementara Mark Zuckerberg mencatat kerugian antara 17,9 miliar US dollar hingga 24 miliar US dollar. Penurunan saham Amazon dan Meta menjadi faktor utama penyebab kerugian. Kenaikan tarif yang dibuat oleh Donald Trump memang bisa dikatakan cukup gila. Bagaimana tidak, Indonesia saja sampai dikenakan 32%. Namun yang paling gila adalah tarif yang dibebankan Trump untuk China. Barang-barang China sampai dikenakan tarif sebesar 145% jika masuk ke Amerika. Ya, meski akhirnya Trump mengatakan bahwa tarif ini akhirnya dipaus selama 90 hari, namun ada pengecualian untuk China sendiri. Namun apa yang dilakukan oleh Trump tak membuat China melunak. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Dengan Presiden China Xi Jinping menyerukan Uni Eropa bergabung dengan Beijing menentang intimidasi dari Amerika Serikat terkait tarif. Beijing mengumumkan tarif sebesar 125% terhadap barang-barang Amerika Serikat pada Jumat 11 April. Jumlah ini naik dari 84% yang diumumkan pada Rabu 9 April silam. 不惹事儿，也不怕事，在任何困难和风险面前，腿肚子不会抖，腰杆子不会弯。 Tarif baru China terhadap barang-barang Amerika Serikat ini sama dengan tarif Amerika Serikat saat ini terhadap barang-barang China. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa ia masih berharap untuk mendapatkan kesepakatan dengan Beijing, dengan mengatakan bahwa kesepakatan itu akan berakhir dengan hasil yang sangat baik bagi kedua negara. Kementerian Luar Negeri China menggambarkan tindakan Gedung Putih sebagai tirani perdagangan di media pemerintah. Beijing dengan tegas menentang dan tidak akan menerima praktik hegemonik dan intimidasi seperti itu, kata juri bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian kepada wartawan. Kementerian Perdagangan China sebelumnya menyebut pemungutan tambahan Amerika Serikat tersebut sebagai kesalahan di atas kesalahan dan mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah menerima aksi pemerasan Amerika Serikat. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat menuduh China tidak menghormati Amerika Serikat dan merampok Amerika Serikat dengan kedua negara yang saling membalas pengenaan tarif ini. Siapa yang akan mengalah terlebih dahulu? Salah juga berpikir bahwa China akan mundur dan menghapus tarif secara sepihak, kata Alfredo Montalvo Helu, penasihat senior di China Center di lembaga kajian The Conference Board. Tidak ada pemenang dalam perang tarif, kata Presiden China Xi Jinping setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez Jumat 11 April.
Ia menyerukan China dan Uni Eropa untuk bersama-sama menentang praktik intimidasi sepihak, merujuk pada tarif global besar-besaran yang diberlakukan Amerika Serikat. Dia juga menganjurkan agar kedua kekuatan internasional tersebut melanjutkan globalisasi ekonomi. Melawan dunia hanya akan menyebabkan isolasi, tambahnya. China telah merespon putaran pertama tarif Trump dengan mengenakan tarif balasan pada impor tertentu dari Amerika Serikat, kontrol ekspor pada logam langka, dan penyelidikan anti-monopoli terhadap perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, termasuk Google. China juga telah mengumumkan tarif balasan, tetapi tampaknya juga bersikap menghadapi rasa sakit akibat perang dagang dengan Amerika Serikat. China telah membiarkan mata uangnya, yuan, melemah yang membuat ekspor China lebih menarik. Dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan negara telah membeli saham yang dinilai sejumlah ekonom sebagai langkah menstabilkan pasar. Di tengah memanasnya dinamika perdagangan global, Uni Eropa memutuskan untuk menunda penerapan tarif balasan terhadap Amerika Serikat selama 90 hari sebagai bentuk iktikat baik demi membuka ruang bagi negosiasi lanjutan. Keputusan tersebut diumumkan oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Kamis 10 April 2025. Hanya sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan langkah mengejutkan dengan menangguhkan tarif resiprokal yang sebelumnya ia umumkan. Ketika kami menyelesaikan adopsi langkah-langkah balasan Uni Eropa yang mendapat dukungan kuat dari negara-negara anggota kami akan menangguhkan pelaksanaannya selama 90 hari, ujar von der Leyen dalam pernyataan resmi dilansir dari AFP. Jika negosiasi tidak menghasilkan hasil yang memuaskan, maka langkah balasan kami akan segera diberlakukan. Langkah ini merupakan tanggapan atas kebijakan tarif besar-besaran Trump terhadap ekspor baja dan aluminium dari berbagai negara, termasuk negara-negara Uni Eropa. Pada Rabu, Uni Eropa sebenarnya telah menyetujui langkah awal untuk mengenakan tarif pada produk-produk asal Amerika Serikat senilai lebih dari 20 miliar euro, termasuk kedelai, sepeda motor, dan produk kecantikan. Namun karena Trump memilih untuk menunda tarif resiprokal selama 90 hari, Brussels pun menunjukkan sikap serupa menangguhkan responnya untuk sementara waktu. Komisaris Perdagangan Uni Eropa Maroš Šefčovič mengungkapkan bahwa komunikasi dengan pihak Amerika Serikat terus berlangsung secara aktif. Pada Kamis ia mengkonfirmasi telah berbicara dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick dan perwakilan dagang Amerika Serikat Jamieson Greer.